membantu klien kita, seorang ibu rumah tangga yang pengen mencari suami. 3 bulan, ini nggak ada kabar sama sekali. Sekali lagi, kalau 3 bulan ini seorang istri nggak dinafkahin, lahir dan batin, itu seharusnya seorang istri itu berhak untuk menggugat cerai. Cuma masalahnya dia mau menggugat cerai atau tidak. Itu kalau dia masih sayang sama suaminya, ya udah. Masih sayang lah, pasti kan dia mau nyari. Kalau dia masih sayang, masih penasaran dan pengen ketemu sama suaminya. Oke, saat ini kita akan menuju ke rumahnya. Iya. Kita ketemu di rumahnya dan ngobrol. Nah, pas sampai rumahnya, sebuah kontrakan sangat sederhana. Kita jalan menuju kontrakan rumahnya, tiba-tiba... Pokoknya motor ini saya bawa. Ya, oke. Saya Mandala Badisoji. Saya akan membantu Anda mencari orang-orang yang hilang dalam hidup Anda. Tunjuk demi tunjuk akan kami telusuri. Penolakan demi penolakan akan sering terjadi dalam pencarian. Pencarian itu tidaklah mudah, tapi butuh tenaga, waktu, dan juga pikiran. Dengan niat dan tulus serta ikhlas, saya dan tim akan terus membantu Anda. Dan untuk menyayangi kamu dengan sepenuh hati, apakah harus menahan sesakit ini? Ku ingin hati terlatih untuk tak sakit merasakan patah hati, biar aku yang mengerti. Nah, itu tuh, di ujung. Udah, nggak bisa. Pokoknya motor ini saya bawa. Ya, oke. Ini apa? Apa? Bapak ngapain? Nggak bisa, nggak bisa. Bapak, nggak bisa. Kami ada surat, Pak. Surat apa? Fidusia? Nggak bisa. Bapak ada surat fidusia 3 bulan nggak bayar. Bapak ada surat fidusia nggak? Ada. Mana? Mau apa, Pak? Udah jangan tegang bukan. Bukan, ini bukan surat fidusia, Pak. Ini surat penagihan. Iya. Bapak nggak berhak ini, Pak. Pak, ini sudah tidak. Iya, saya nggak bayar, Pak. Saya iya. Tapi Bapak harus punya surat fidusia dari kehakiman. Oh, nggak bisa, Pak. Loh, ini nggak boleh, Bapak saya laporkan loh. Ini kamera semua melihat loh. Silakan lapor. Iya, ini yang laporan. Berarti Bapak nggak bisa nahan. Saya teriak maling ini loh. Silakan. Saya teriak maling loh ya. Silakan. Bener loh ya? Iya. Ya, nggak bisa, Pokoknya Bapak. motor ini saya bawa. Oh, nggak bisa. Secara hukum Bapak nggak Pak, kuat. saya kasih waktu, Pak. Enggak, Bulan Bapak, lagi, Pak. Pak. Nggak bisa, Pak. Daripada Bapak nanti. Saya tugas. Ya, ini Ya. cuma surat perintah mengambil. Bukan surat fidusia. Bapak harus punya mengambilkan surat fidusia dari kehakiman. Ya, nggak bisa dari pengadilan, Pak. Nggak bisa. Saya tidak urusan sama Bapak ya. Jangan dibawa. Secara hukum nggak boleh, Pak. Nggak boleh. Panggil Pak RT kalau gitu. Biar panggil Pak RT. Panggil Pak RT. Saya tidak urusan sama Bapak. Bukan, tidak hukumnya Ini tidak 3 bulan seperti sudah itu, tidak Pak. bayar, Pak. Iya, saya tahu. Pak, hukumnya tidak boleh, Pak. Nggak bisa, nggak bisa. Pak, kalau Bapak terkait jangan Secara hukum dibawa. nggak boleh, Bapak kalah loh. Saya ngomong sama dia. Saya tidak urusan sama Bapak. Iya, saya tahu. Bapak nggak usah dorong saya. Nggak bisa Bapak ini. Enggak, Tolong, Pak, kalau jangan Bapak bawa punya motor surat saya, fidusia, ya kalau Bapak punya surat fidusia, saya kasih motornya. Benar, itu secara hukum Bapak menang. Bapak betul. Tapi ini Bapak salah. Secara pengadilan, loh, Bapak cari ribut. Saya kan cuma membantu yang benar. Ini Bapak ini salah, saya kasih tahu loh. Ini saya kasih tahu loh. Pak, saya nggak mau cari ribut. Saya nggak mau cari ribut. Saya nggak mau cari ribut. Bapak salah. Bawa surat fidusia dari pengadilan, baru Bapak benar. Jangan cuma main preman. Di mana-mana pihak leasing sudah pasti tahu. Kalau Anda mau menarik motor, ya Anda minimal punya izin dari pengadilan. Kalau Anda surat fidusianya, berarti Anda berhak untuk mengambil motor itu. Tapi kalau tidak ada, cara hukum tidak kuat. Ini motornya Mbak, betul? Ini tuh motor saya. Memang sudah 3 bulan nggak bayar. Karena memang suami saya nggak ada. Tapi saya minta tempo 1 bulan lagi.
Tapi nggak dikasih tadi sama Mas yang tadi. Iya, dia pasti akan minta nanti proses ke pengadilan, Mbak. Ya mau nggak mau kalau Mbak nggak bayar pasti akan diambil. Iya. Iya. Mbak juga harus siap-siap. Jadi ini gimana Mbak mau kan kita kan datang ke sini mau bantuin Mbak. Iya. Untuk mencari suaminya katanya. Iya. Ya ini dengan kondisi seperti ini apakah Mbak mau besok aja? Kalau bisa sekarang aja Kak, saya pengen buru-buru nemuin suami saya. Ini keadaan Mbak kayak gini sekarang nggak apa-apa ini? Apa? Langsung aja Mas. Langsung. Yakin Mbak nggak apa-apa bisa? Ini kita mau nyari kemana? Ke Grogol, ke rumah Pak Farid. Rumah Pak Farid. Rumah siapa itu? Pak Farid itu paman dari suami saya. Dia datang waktu pas saya nikah. Dan dia menjadi saksi waktu kita nikah. Ya udah nanti kita dengerin sambil ngobrol ya semuanya jelasin sama kita ya. Iya. Kita ya. Aku ambil tas dulu. Coba ambil tasnya. Oh, ambil tas dulu ya. Nah Mbak Sari ini buru-buru dia bilang yuk Mas kita melanjutkan pencarian. Langsung aja kita ke rumahnya Pak Farid di Grogol. Ya udah. Kita ajak dia masuk ke mobil, kita menuju ke Grogol sambil dia cerita semuanya. Kalian menikah berarti keinginan sendiri ya? Iya, memang keinginan sendiri. Orang tua nggak datang? Orang tua saya kebetulan memang udah nggak ada, udah meninggal orang tua saya 5 tahun yang lalu. Dua-duanya juga meninggal. Saudara emang nggak ada saudara? Nggak ada. Sama Adik, sekali? Nggak ada adik juga. kakak. Saya di Jakarta memang hidup sendiri. Saya sebatang kara, makanya saya pengen banget mencari suami saya. Saya nggak tahu 3 bulan saya banting tulang. Saya harus cari utangan buat menghidupi biaya sehari-hari saya. Emang Mbak nggak Saya kerja? utang sana sini. Enggak, semenjak saya menikah, saya memang mutusin, suami saya juga mutusin untuk resign. Gue nanya dong, Mbak udah coba tanya ke teman-temannya. Teman-temannya bilang, sudah Mas, tapi nggak ada yang tahu. Mbak sudah nanya ke keluarganya. Sudah Mas, keluarganya di kampung di Semarang. Saya sudah tanya, nggak ada yang tahu. Jadi biasanya orang kalau pergi, nggak ada kabar sama sekali. Sebelumnya itu ada perubahan. Nah, kalau suami kamu sendiri ada perubahan yang aneh nggak? Ada, emang seminggu sebelum dia pergi, itu dia memang gelagatnya aneh. Yang saya rasain itu aneh banget. Dia marah-marah. Terus kayaknya gimana ya, setiap saya nanya sedikit dia tuh kesel, marah sama saya. Padahal saya nggak tahu salah saya di mana. Itu terakhir sebelum dia pergi kayaknya memang saya merasa gelagat suami saya memang rada aneh. Kamu kalau sama suami kamu suka ini nggak kayak buka-buka dompet atau apa? Enggak sih, saya nggak pernah. Atau HP. Enggak juga, nggak pernah buka-buka HP-nya dia. Atau mungkin ada seseorang yang mungkin waktu itu nyariin suami kamu di rumah kamu atau di mana? Enggak sih, nggak pernah ada juga yang nyariin ke rumah. Nggak ada. Atau mungkin ada tetangga kamu, teman kamu yang lihat suami kamu sama siapa? Enggak, karena saya ngerasa memang suami saya itu sayang banget sama saya, cinta banget. Jadi saya nggak kepikiran kalau suami saya bakal macem-macem atau mungkin aneh-aneh di luar. Karena saya nggak tahu nih alasan apa yang dibantuin suami saya kok bisa pergi udah 3 bulan nggak pulang-pulang, nggak ada kabar. Saya berusaha cari informasi ke teman-temannya, tapi emang nggak pernah ada yang tahu di mana suami saya. Emang terakhir dia ngabarinnya dia kemana katanya? Enggak, dia nggak bilang, jadi dia langsung pergi gitu aja. Kamu nggak lagi ada di rumah emangnya? Jadi alasannya mungkin dia pergi kerja. Mau bilangnya kerja aja. Terus ya udah, biasanya kan 1 minggu paling lama dia pulang. Ini seminggu, 2 minggu sampai sekarang sampai 3 bulan ini. Itu selama seminggu dia nggak pulang itu dia tetap ada ngabarin kan? Enggak pernah ada enggak? ngabarin. Nggak ngasih tahu lagi di mana gitu Enggak juga? ada. Kamu Jadi juga benar-benar nggak 3 ini ya? bulan tuh saya lost kontak banget sama suami saya. Biasanya kan kalau seminggu pulang kan memang biasanya seminggu sekali ya. Ini kok seminggu, 2 minggu nggak pulang, nggak ada kabar. Ya saya khawatir aja kan sebagai istri. Sampai sekarang udah deh ya? Sampai sekarang 3 bulan nggak pulang. Karena kan dalam 3 bulan itu saya nggak kerja, saya harus bayar kontrakan, saya harus makan. Karena waktu pas dari pertama saya nikah, suami saya melarang saya untuk jangan kerja. Itu
sekarang makan sehari-hari itu gimana, Mbak? Ya, saya utang sana sini ke tukang sayur. Saya juga belum bayar kontrakan. Jujur Mbak, Saya cuma pengen tahu di mana suami saya. Karena saya di Jakarta, saya udah gak punya keluarga. Abang harus mengandalkan dari suami saya doang. Mbak nggak berusaha nyari kemana gitu? Udah nyoba? Saya pernah nyari ke rumah temannya. Cuma memang nggak ada yang tahu kontaknya dia. sampailah kita di sebuah rumah di daerah Grogol di situ. Nah, pas kita datang ke sana ada seorang ibu-ibu lagi jemur pakaian. Sari bilang itu adalah istrinya Pak Farid. Isi Bu. Waalaikumsalam. Iya. Ini Sari ya? Iya. Bu, belum ada. Pak Faridnya lagi nggak ada. Saya kan udah lama cerai sama Pak Farid sejak tinggal di Jakarta. Iya Ibu, jadi gini, ini kita datang ke sini itu sebenarnya mau minta tolong Ibu. Ya, kita mau nanya tentang suaminya Mbak Sari, namanya siapa? Mas Agus. Mas Agus. Ya, Mas Agus ini udah 3 bulan nggak ada kabar Ibu. Ya, ini kan Pak Farid kan masih saudara kan Ibu ya? Saudara? Bukan Mas, bukan saudara. Dia kan saksi nikah waktu saya nikah, Bu. Pamannya kan? Pamannya kan? Pamannya. Oh bukan. Loh, ini Pak Farid yang mana sih Bu? Ini Beda ya Pak Farid? Ini datang nikahan kemarin kan? Pak Farid kan yang temennya Pak Agus sama Pak Dodi kan? Iya, Pak Dodi yang Purwakarta itu Iya, kan. dulu sering kesini sih, tapi sekarang udah nggak pernah. Cuman temenan semua itu. Hah? Dan saudara. Berarti bukan paman dari suami saya, Bu. Bukan. Setahu saya bukan. Terus kenapa mau jadi saksi nikah saya, Bu? Itu disuruh Pak Agus. Disuruh. tapi bener ngakunya jadi saksi nikah. Maksudnya jadi saudara. Bener. Pak Farid jadi saksi nikah waktu saya nikah sama Mas Agus. Kok kamu bisa nggak tahu gitu sih? Karena suami saya bilang itu pamannya, adik dari bapaknya. Pamannya, Bu. Kan Ibu juga datang waktu saya nikah sama Mas Agus. Iya sih, saya datang, tapi bukan sebenarnya bukan saudara. Iya, Ibu kan berarti udah cerai, udah bisa. Ini rumah berarti Ibu yang nempatin. Terus Pak Faridnya tinggal di mana? Kan udah cerai lama, saya nggak tahu Mas. Oh, nggak ngasih tahu pindah di mana? Nggak tahu. Ibu nggak tahu alamatnya Pak Farid. Nggak tahu. Kalau Pak Dodi, Bu, Pak Dodi yang di Purwakarta itu ya, Iya. teman saya itu sudah tinggal di Sawangan Depok, Mbak. Nah, Ibu pernah datang ke rumahnya Pak Dodi Iya, di Sawangan Depok. iya. Waktu itu Ibu kesana ngapain? Yang perpindahan, Mas. Oh, nemenin. Ah, iya. Berarti Ibu datang ke sana waktu pindahan. Masih ingat alamat rumahnya? Masih, Masih di komplek perumahan Sawangan Depok itu. iya. Kayaknya rumahnya warna pink gitu ya dulu ya. Nomor berapa Ibu? Nomor 6. Nomor 6. Nomornya mungkin lupa, bloknya lupa, cuman pasti tahu ya dari situ Ibu ya. Pak Dodi Ibu ya. Iya, Yang kontraktor di Purwakarta itu betul. iya betul. Iya. Oke. Iya. Ini Pak Farid nggak pernah kesini lagi Bu? Udah enggak, Udah Mas. enggak ya? Udah enggak. Ibu juga udah nggak komunikasi lagi sama Pak Farid. Udah enggak ya. Ke Pak Dodi sama Pak Agus. atau mungkin Mas Agus pernah main ke sini itu selama 3 bulan terakhir ini. Sudah enggak ada, Mbak. Enggak ya? Oke. Iya, sudah kalau begitu. Ya udah. Ya Bu, makasih banyak atas Makasih, waktunya. Ibu. Ya. Jadi ternyata Pak Dodi, Pak Farid, dan Pak Agus Mulyana ini adalah teman dekat mereka. Mereka semuanya kontraktor. Dapat informasi tempat tinggalnya Pak Dodi di daerah Sawangan Depok. Kita langsung menuju ke sana. Ini nomor berapa ini? Sampai di daerah Sawangan Depok, mendekat. Kita panggil-panggil nggak ada yang nyaut. Nah pas kebetulan
Sehari ini buka pintunya, nggak dikunci pintunya. Loh, ini pintunya nggak ditutup nih? Pintunya nggak dikunci? Pas diintip pagar rumahnya, Sari ngelihat ada sosok laki-laki yang lagi sendiri di situ. Kita buka pagar rumahnya, kita masuk ke dalam rumahnya dan kita sapa. Dia malah marah-marah di situ. Pak. Pak. Gak lama kemudian keluar seorang wanita di situ berusaha untuk menyadarkan laki yang stres tadi. Laki yang stres tadi dibawa masuk ke dalam rumahnya dan perempuan itu minta maaf sama kita semuanya. Kita tanya, ibu ini siapa? Dan tadi orang yang lempar batu itu siapa? Jadi ternyata perempuan itu adalah istrinya Pak Dodi. Maaf ya, suami saya Mas ya. Oh, itu suami ibu. Ibu kenal dulu ibu. Iya, saya Mandela ibu. Ini Feli. Dari mana? Ya, kita dari Antv, Ibu. Iya. Ini main Pak Dodi. Pak Dodi yang kontraktor itu. Iya. Ya, maaf ini dengan siapa ya? Saya istrinya Pak Dodi. Yang tadi Pak Dodi. Iya. Hubungannya Pak. Ada apa ya Mbak? Enggak, ini bukannya Pak Dodi temannya Pak Agus. Waktu gue tanya sama istrinya, ibu kenal nggak sama Pak Agus Mulyana? Kita tunjukin fotonya. Dan dia bilang, oh ini dulu sama suami saya mas. Pak Agus Mulyana. Yang kontraktor itu loh Mbak. Coba tunjukin deh, ini bukannya mereka berteman ibu? Ya ini deh, Bu, fotonya. Ibu kenal sama Pak Oh iya, Agus Mbak, ini? Agus Mulyana teman Iya. suami saya. Iya, Ibu kenal, Bu? Iya. Pernah ketemu di mana ibu? Dulu dia lagi saya di Purwakarta, sering ke sana. Oh, Tapi udah lama nggak ketemu. udah lama nggak Usaha ketemu. baru itu ya Bu? Iya, usaha baru. Jadi gini bu, ini istrinya Oh, iya. Mbak Sari ya. Jadi Mas Agus ini udah nggak pulang 3 bulan bu. Kenapa? Ini Mas? Nggak ada alasan apa-apa, Bu. Pokoknya dia udah 3 bulan ninggalin, nggak ada alasan yang jelas. Tiba-tiba ninggalin saya. Istrinya Pak Dodi ini kita bujuk, kita jelasin bahwa kita di sini pengen mencari Pak Agus Mulyana. Mungkin ibu tahu di mana Pak Agus Mulyana? Ini istrinya ibu. Istrinya sudah 3 bulan ini nggak dikasih nafkah. 3 bulan ini ditinggal begitu saja. Beban hidupnya banyak, istrinya ini ibu kasihan. Ibu mungkin tahu di mana keberadaan Pak Agus Mulyana ini. Sebelum suami saya sakit sih, suami saya pernah bercerita kalau Pak Agus dan suami saya suka ngambil barang di material yang di Kebayoran Baru sana. Di Material sekitar- Kebayoran Baru. Iya, langganannya itu. Oh, langgan di sana. Jadi proyek-proyeknya ambil material di sana, Pak? Iya, benar. Itu berapa lama ibu? Maksudnya berapa bulan yang lalu? 3 tahun yang lalu. Oh, 3 tahun yang lalu. udah lama juga ya. Berarti udah lama juga ya. Disitulah istrinya Pak Dodi ini mungkin merasa iba. Akhirnya dia ngasih tahu toko material di daerah Gandaria. Coba aja tanya ke sana, Mas. Materialnya di mana sih? Kebayoran mana? Kebayoran Ibu? Barunya Kan di mana? banyak sekali. Ke pasar. Dekat pasar. Iya, dekat pasar. Iya, nama materialnya apa, Ibu? Kalau nggak salah namanya toko material berkah. Berkah. Ya, iya. Ibu? Maaf ya Mbak ya. Oh, Iya, iya. iya, iya. Maaf ya. Iya, iya. Makasih, Bu ya. Iya, iya. Dapat informasi dari istrinya Pak Dodi, toko material di daerah Gandaria yang katanya dulu Pak Dodi maupun Pak Agus sering ngambil material di sana. Kita menuju ke sana, tim kita suruh cross check. Nah, baru keesokan harinya tim ini baru menemukan toko material di dekat pasar di daerah Gandaria. Kita menuju ke sana. Sampai ini ya? Ini Berkah ya, berkah ya. ini Pak ya. Iya, berkah.
Pas sampai toko materialnya, kita tanya sama pemiliknya. Bapak, mohon maaf, Bapak kenal nggak yang namanya Agus Mulyana? Ini fotonya. Katanya dia sering ngambil material di sini. Nah, pemilik material itu begitu kita tunjukin fotonya Pak Agus Mulyana, pemilik material itu bilang, oh Pak Agus Mulyana. Oh, yang ini ya, Iya. iya. Kenal Pak? Bapak kenapa? Ya, beliaunya bukan kontraktor, bukan supplier. Tapi beliau ini adalah pemilik toko material ini 5 tahun yang lalu. Kaget dong Mbak Sari. Bayangkan suaminya ternyata punya toko material sebesar itu. Tapi sekarang sudah dijual ke saya. Hah? Suami saya pernah punya toko material sebesar ini, Pak. Iya, iya, iya. Saya beli dari beliau 5 tahun yang lalu Pak? 5 tahun yang lalu. Tapi suami saya nggak pernah cerita apa-apa. Kalau 5 tahun yang lalu berarti belum nikah sama Belum nikah kamu. sama saya. Nah terus kenapa toko materialnya dijual Pak? Ya nggak tahu, katanya dia mau pindah usaha Mas. Ya kenapa dijual Pak? Ya saya nggak tahu, yang jelas ada apa namanya iklan penjualan, lalu saya beli, saya tertarik, saya beli, saya bayar. Oh gitu. Iya. Bukan karena kayak butuh uang gitu, bukannya Pak? Bukan jual cepat. Oh, enggak. Wajar, harganya wajar. Harganya wajar aja ya. Sekarang Pak Agusnya kemana Pak, kalau Bapak tahu Pak? Begini ya, Dek. Kalau boleh saya tahu ini ada perlu apa ya? Kelihatannya pribadi banget ini. Iya, jadi ini istrinya Pak. Udah lama, ya hampir kurang 3 bulan lah. Pak Agus ini nggak ada kabar. Oh, gitu. Ya, mungkin Bapak bisa bantu. Informasi gitu, Pak. Ya, mungkin Bapak bisa bantu. Ya, saya sebetulnya sudah lama juga lost kontak dengan beliau ya. Cuma yang saya dengar, dia itu punya laundry di seberang jalan sana. Lo apa tuh? Laundry. Iya, itu kapan kasih taunya infonya? Ya sekitar 2 bulan yang lalu lah ya. Saya dapat kabar. Dari toko material dapat informasi katanya Pak Agus Mulyana ini punya usaha laundry. Nggak cuma dari sini. Mas lurus saja ke kanan, lurus mentok belok kiri. Nah, nggak jauh dari situ Mas. Itu toko laundry tempat usaha dia. Langsung kita menuju ke sana. Kita ke sana. Iya Pak, makasih banyak Pak ya. Iya. Mumpung dekat kita langsung ke sana aja. Kalau 5 tahun yang lalu dia punya material, berarti ekonominya sukses, betul kata Feli. Mungkin 5 tahun yang lalu itu kan sebelum nikah sama saya. Kalau saya kan nikah baru 6 bulan yang lalu sama Mas Agus. Waktu kamu nikah sama Mas Agus, dia profesinya apa? Kontraktor? Kontraktor, dia bilangnya cuman dia nggak pernah cerita di mananya itu nggak pernah. Rumahnya nggak pernah cerita juga. Mas Agus kan bilangnya nggak punya keluarga, orang tuanya sudah meninggal, keluarganya pun kebanyakan di Semarang. Nah, Semarang kamu belum pernah ke Semarang? Belum pernah. Diajak pun sama dia nggak pernah. Pernah ngajak, tapi memang belum sempat ke sana. Nah, ini laundrynya nih. Ayo. Oke, yuk kita turun dulu yuk. Begitu sampai toko laundry, kita ketemu sama pegawainya. Salah satu pegawai di toko laundry itu. Kita jelaskan bahwa kita pengen ketemu sama Pak Agus Mulyana. Nanya dong pegawai itu, ada perlu apa Mas? Kita jelasin. Ini istrinya Pak Agus. Pengen bertemu sama Pak Agus. Oh iya, enggak, ini istrinya mau nyariin Pak Agus. Istrinya Pak Agus. Iya, ini istrinya. Bisa istrinya Mbak. Ini Pak Agus ini kan? Coba tunjukin Mbak. Pak Agus ini kan? Iya betul. Ini suami saya. Dipanggillah ibunya. Ini saya nggak tahu ini ibu apa ini. Apakah ibu pengelola tempat usaha itu atau ibunya yang punya rumah? Nggak, Ada suami saya. ada. Nanti saya panggilin ibunya ya. Iya, iya. Ibunya. Ya mungkin manajer di sini kali. Pas dia keluar, dia ngeliat Sari di depannya, langsung marah, langsung dimaki-maki Sari di sini. Mana nama istrinya si Agus? Saya istrinya Mas Agus. Oh kamu jadinya.
Saya istrinya Mas Agus. Oh, kamu jadinya. Si Agus yang baru, yang merusak rumah tangga saya. Asal kamu tahu ya, si Agus sudah lama saya usir dari sini. Jadi ternyata perempuan itu adalah istrinya Pak Agus Mulyana. Dia juga istrinya. Dia istri sahnya. Coba. Saya istri sahnya Agus. Tapi saya juga istrinya Mas Agus, Mbak. Saya udah 6 bulan nikah sama Mas Agus. Saya nggak tahu. Kamu mau istri sahnya, mau enggak? Kamu udah rusak rumah tangga saya. Kamu udah guna suami saya. Guna-guna? Iya. Saya nggak pernah guna-guna. Mbak ini nikahnya kapan? Saya udah nikah 10 tahun yang lalu. Sari diserang habis-habisan sampai dia nangis, dia nggak berdaya, didorong sampai dia jatuh. Coba. Ibu. Kamu salah. Marah membawi buta, semua kamera sunutup, dorong, semuanya nggak boleh ada di sekitar usaha dia. Aku udah ngaji proses saya. Udah, Ibu. Kamu pergi bekerja, Ibu. Iya, Ibu udah maaf, Ibu. Saya nggak pernah guna-guna Mas Agus. Ibu istighfar, Ibu istighfar, Bu. Bu istighfar, Ibu, dia nggak salah apa-apa loh, Ibu. Ibu, dia nggak tahu selama ini kalau Mas Agus sudah nikah. Dia udah merusak rumah tangga saya. Ibu udah, Ibu udah istighfar, Ibu. Dasar kurang ajar. Ibu udah. Ngapain anak kecil di sini? Pergi. Kita nggak dapat informasi apa-apa. Nangis di situ klien kita. Pak Sari nangis. Dia nggak nyangka ternyata dia bohongin sama suaminya. Saya benar-benar nggak nyangka kok Mas Agus tega kayak gini sama saya. Saya nggak tahu kalau Mas Agus udah punya istri. Terus selama ini Mas Agus bilangin Dunda. Kita berusaha menenangkan klien kita. Kondisinya dia shock, benar-benar shock, dia kaget, nggak percaya ternyata suaminya ini selingkuh. Suaminya ini ternyata udah punya istri, dia nggak nyangka sama sekali. Gue bilang sama dia, Mbak, ini udah jelas suami Anda sudah punya istri. Kalau ternyata Mbak mau melanjutkan, yang ada pasti akan ribut dan Mbak akan sakit hati. Silakan Mbak mau pilih yang mana. Kalau Mbak mau break pencarian, ya sudah kita break. Tapi Mbak kalau melanjutkan lagi, risikonya Mbak tahu kan. Akan dapat informasi-informasi yang lebih mengejutkan lagi dan lebih mengecewakan lagi. Dan klien kita bilang, saya akan lanjut Mas. Nah nggak lama sesudah kita ngobrol masalah itu, Albert tiba-tiba ketok-ketok pintu. Man. Gue dapat informasi dari tetangganya. Tetangganya tadi ngeliat pertengkaran kita. Dan dia kasihan sama kita semuanya. Tangganya ini bilang, coba aja tanya Pak Roni. Driver yang pernah kerja di tempat keluarganya Pak Agus Mulyana ini. Coba aja tanya Pak Roni, Mas. Gue dikasih alamatnya. Alamat siapa? Nama supirnya. Karena yang tahu Pak Agus itu cuma supirnya, Pak Roni namanya. Supir pribadi ini? Iya, supirnya yang ngomel-ngomelin alamatnya. Alamat supir itu. Enggak, biar aja dia nyari. Gue aja yang berusaha kita ya. Iya. Ya udah, gue duluan ya. Ya udah, gini aja ntar kabarin. Tim satunya lagi duluan yang arah kita ya. Ya udah sih. Ntar lo ngomong dulu. Oh, ini boleh. Yuk Pak, kita jalan Pak. Dapat alamatnya Pak Roni. Kita menuju ke sana. Tim coba survei, coba cek lokasi, coba cek RT RW-nya, coba cek kelurahannya. Ternyata benar semua. Si Mas. Iya. Santai aja Mas, nggak apa-apa. Halo. Dengan Pak Roni? Iya. Kita dari Antv, Pak.
Begitu sampai rumahnya Pak Roni, ngeliat kita bawa kamera di Antv, dia kaget. Awalnya dia defend, dia nggak mau jujur di situ. Nah pas kita jelasin bahwa ini ada seorang istri yang pengen mencari penjelasan dan pengen ketemu sama suaminya, masa Bapak nggak mau bantu sih? Ya, waduh kalau masalah Pak Agus sih saya kurang tahu banyak ya Mas. Enggak, di situ itu istrinya, Bu Ros itu. Itu benar istrinya? Ros sih, iya benar istrinya. Istrinya. Istrinya, kan saya pernah kerja di Pak Agus, Mbak. Pernah kerja di Pak Agus jadi supirnya. Ya sama Bu Ros sih. Tapi waktu itu mereka sering berantem, berantem. Akhirnya mereka pisah. Oh ini udah cerai ya mereka? Saya sih udah pisah sih, kalau saya. Berapa lama sih? Kurang tahu deh, kurang lebih saya udah ikut Pak Agus ya lumayan lama sih. Setelah pisah saya tetap ikut Pak Agus. Habis itu sama Pak Agus saya keluar kota, terus saya keluar. Oh berarti abis pisah masih sama Pak Agus? Masih sempat sama suami saya. Suaminya? Iya Mas Agus itu suami saya. Coba deh gini Mas, Masnya cek di Lenteng Agung. Lenteng Agung. Itu rumahnya? Rumahnya di Lenteng Agung. Waktu itu saya sempat Di jalan apa? Di Jalan Mangga. Lenteng Agung di Jalan Mangga? Iya. Itu rumahnya Pak Agus yang baru atau gimana? Yang baru sih. Iya, terakhir saya kerja di situ sih. Dapat informasi rumah yang baru, rumahnya Pak Agus Mulyana. Kita menuju rumah tersebut. Nah, pas kita ketok pintunya, keluarlah ibu-ibu di situ dari rumah itu. Assalamualaikum. Sepi, rumah sepi. Assalamualaikum. Permisi. Assalamualaikum. Misi. Maaf Ibu, ini rumahnya Pak Agus Mulyana? Pak Agus Mulyana yang mana ya? Maaf Ibu, Ibu pemilik rumah ini? Iya. Coba tunjukin Pak Agusnya nih, Pak Agus. Pak Agus yang ini Bu. Betul. Oh iya betul. Dulu pernah tinggal di sini, terus rumah ini jual. Saya yang beli. Oh, jadi rumahnya sudah dijual? Iya. Dia waktu itu tinggal di sini sama siapa Ibu? Sendiri. Sendiri? Iya. Oh nggak ada sama siapa gitu, keluarga atau apa nggak? Nggak ada. Sendiri ada di sini. Dan akhirnya rumahnya dijual ke Ibu? Dijual sama saya kurang lebih 5 bulan yang lalu. Oh baru? Baru. Terus katanya sih dia mau beliin rumah istrinya yang baru. Kalau rumah yang baru itu untuk klien kita Sari, dia senang pasti, dia terharu, dia pasti tersentuh. Tapi kalau ternyata rumah baru itu untuk wanita lain, waduh, gue udah nggak bisa ngomong. Berarti Mbak dong yang dibeliin rumah? Enggak Bu, saya nggak pernah merasa dibeliin rumah sama suami saya. Kalau dia ngontrak Ibu, terus siapa yang dibeliin? Tahu siapa yang dibeliin? Dia belum mau dijual ini, mau beli rumah yang baru. Nggak, mungkin Ibu salah dengar kali Ibu ya? Mungkin Ibu salah dengar Apa Ibu mungkin ya? lihat mungkin istrinya datang ke sini? Ibu ketemu sama istrinya? Belum pernah. Terus Pak Agusnya pindah kemana Ibu sekarang? Pindahnya sih kayaknya ini kan lagi jalan nih, lurus. Waktu kita dikasih tahu alamat rumah baru, rumahnya Pak Agus Mulyana, kita langsung menuju ke sana. Gue bilang sama Sari, sebenarnya yang diharapkan Sari ini apa ya? Yang diinginkan Sari ini apa? Kita sudah tahu kan, jelas-jelas kita sudah tahu bahwa Pak Agus Mulyana ini istrinya banyak, dia bohong, dia selingkuh. Gue bilang berkali-kali seperti itu sama Sari. Walaupun Sari minta break, minta selesai pencarian ini nggak ada masalah. Kalau akhirnya nanti informasi di sini ternyata Mbak sakit hati lagi. Ya, lebih menyakitkan gitu Mbak, gimana? Saya udah siap Kak, kalaupun saya harus sakit lagi saya udah siap. Mbak, ini sebagai laki-laki nih aku kalau boleh ngasih masukan ya. Kalau cowok seperti ini udah nggak bisa diharapkan Mbak, jujur. Cowok seperti ini nggak bisa diharapkan, dia bohong semuanya gitu loh. Dari awal pertama kali dia nikah sama Mbak, dia udah bohong. Dia bohong,
Dia bohong, dia belum punya istri. Padahal dia udah punya istri, dia bohong gitu. Dia nggak punya uang, ternyata dia uangnya banyak. Dia bohong, semuanya bohong. Apa yang diharapin, Mbak? Saya pengen denger aja dari mulut suami saya. Kenapa dia seperti itu? Biar saya juga jelas, biar saya puas. Jadi saya nggak bertanya-tanya, nggak khawatir di hati saya. Lanjutlah kita ke rumah baru punyanya Pak Agus Mulyana. Kita ketok pagarnya, kita panggil-panggil di situ dan ternyata keluar seorang perempuan cantik di situ. Misi, Mbak, Ibu. Iya, Ibu ini rumahnya Pak Agus? Iya, benar. Benar, Pak Agusnya ada, Bu? Pak Agusnya nggak ada lagi keluar. Maaf, ini dengan siapa ya? Adiknya atau saudaranya? Emang ada apa ya nama Pak Agus? Enggak, kita dari Antv, Bu. Iya, jadi Pak Agus ini... Oh iya, boleh. Iya, makasih ya. Jadi gini, Bu, mohon maaf, nanti sebentar ya. Iya, mohon maaf sebelumnya. Jadi gini, Bu, kita mau bantuin Mbak Sari ini cari suaminya. Karena suaminya udah 3 bulan ini nggak ada kabar sama sekali. Suaminya. Suaminya? Iya. Pak Agus. Mulyana. Iya, ini fotonya ada. Mbak Sarah ini istrinya. Iya. Ini fotonya, ini foto pernikahannya itu. Kamu istrinya? Iya, Mak. Saya mau nanya kamu istrinya berapa? Saya ini, kamu tahu nggak saya ini siapa? Memangnya ibu siapa? Saya ini Linda, istrinya juga. Kamu tahu itu? Istrinya? Saya istrinya. Ini apa-apaan kamera begini ya? Saya nggak mau ya kalau ada kamera begini ya. Ini ada apa sih sebenarnya, Mas? Enggak, dia minta tolong cari suaminya. Ibu itu kan hak dia. Saya aja, Mbak. Enggak. Ini perempuan. Kamu ini perempuan aku. Saya ini istrinya yang sah. Bukan kamu. Ya ini juga istrinya. Kamu tahu ya? Kamu tahu. Selama ini istrinya itu cuma hanya saya, bukannya dia. Ini baru 6 bulan, saya baru 6 bulan. Oh, jadi selama ini lo yang bikin hancurin rumah tangga gue. Dan selama ini lo yang hancurin semuanya. Sabar dulu, Ibu. Ibu sabar dulu. Selama ini saya... Mas Agus selama ini... Coba jelasin dulu ada apa ini? Siapa yang ngancurin? Nggak ada yang ngancurin kok. Udah berapa tahun kamu sama Mas Agus? 6 bulan baru, Bu. Saya ini udah lama, udah 5 tahun sama dia. Loh. Gara-gara kamu jadi telantar saya hidup saya. Telantar hidup saya. Sampai-sampai saya di sini sendirian nyari dia berapa tahun nggak ada ketemu. Ternyata sama kamu. Ibu kayak gini. Gue saya jadi ikut campur kalian. Ini siapa? Ini rumah saya ya. Ini rumah saya. Ini rumah saya. Ini rumah saya ya. Coba harap. Aduh, saya nggak mau tahu. Pokoknya. Enggak ada. Kita sengaja. Kamu selama ini duda. Ibu makanya dari luar penjelasannya. Duda gimana Duda? Kamu ya dibohongin. Kamu tuh, tahu nggak? Dia itu, kamu kalau dia itu laki-laki. Kalau kamu tahu, saya tahu dia punya bini lagi. Yang pertama tuh ada bininya pertama. Memang saya akui saya bini kedua. Tapi kamu nggak tahu kan? Kamu berarti. Mas Agus sebenarnya duda. Kamu punya istri kalau dia bilang Ibu dengar dulu, dia nggak tahu apa-apa. Sampai saksi nikah semuanya itu disetting sama Pak Agus. Semuanya disetting, dibohong-bohongan semuanya. Kita udah ketemu semuanya sama Pak Farid, sama Pak Dodi. Saya kaget loh ini dia punya bini lagi katanya. Kamu tahu nggak dia sekarang nggak tahu kan? Saya juga nggak tahu di mana dia. Saya nggak tahu di mana dia. Kamu mendingan cari aja di tempat yang lain sekarang. Mungkin tempat yang rumah barunya. Sama istrinya juga mungkin ada. Sudah gue bilang, Mbak, jangan dilanjutkan pencarian ini. Percuma yang ada Mbak sakit hati. Mbak merana, Mbak menderita. Semakin kesini pencarian yang ditemukan dengan informasi-informasi yang menyakitkan hati. Apalagi terakhir, ternyata Mas Agus Mulyana ini udah punya istri yang kedua. Dan sekarang dia pindah ke rumah yang baru dengan istri yang baru lagi. Apakah mau dilanjutin, Mbak?
selama ini dia nyari perempuan lain. Tahu nggak? Dari istri pertamanya, oke mungkin saya. Mau punya bini sampai 100 tahun, sampai 100 kali, 1000 kali, gak bakalan dipunyai. Mandul. Iya, dia ini cuma mau ketemu, cuma mau minta pertanggungjawaban, cuma mau minta penjelasan aja, nggak harus tanggung jawab kok, nggak. Saya justru nggak mau lagi dia si Mas Agus. Sudah kamu pergi, sana pergi. Ibu. Iya, kita akan pergi. Kita campur ya dulu sama gua. Dulu sama gua. Iya, kita akan pergi. Udah, Saya enak di depan dia. Iya. Saya enak di depan dia. Ibu, kita akan pergi, iya. Sana, pergi. Iya, Ibu, kita harus pergi. Kamu cari sana ya, di rumah barunya ya, sama istri barunya ya. Bilang sama dia ya, bilang salam dari saya ya. Bilang kamu nggak akan punya anak seumur hidup karena dia. Berapapun dia akan menikah, seberapa banyak perempuan yang dia nikahi, Pak Agus Mulyana ini tidak akan bisa punya anak alias mandul. Dan bahkan perempuan ini sumpah menyumpahin yang buruk-buruk tentang Pak Agus Mulyana. Pak Agus Mulyana disumpahin, dimaki-maki di situ, tidak akan pernah dapat keturunan sampai kapanpun. Astagfirullahaladzim. Gue bilang ya. Ya ibu cukup ya. Gue enak kalau. Gue enak lihat muka lo. Iya. Ibu dia udah ibu ini kan udah keluar. Salah apa-apa ibu, dia nggak salah. Dia ini cuma korban. Dia ini cuma korban. Ibu dia, astagfirullahaladzim. Ibu dia ini cuma korban, dia nggak tahu apa-apa. Ibu istighfar. Ibu istighfar. Ibu istighfar. Astagfirullahaladzim. Istighfar Bu. Ibu istighfar. Ibu istighfar. Ibu dia ibu cukup. Ibu istighfar. Ibu istighfar. Aku yang mengerti Gue bilang ya. Ya ibu cukup nggak usah. Gue enak lihat muka lo. Gue enak lihat muka lo. Iya. Ibu dia udah keluar. Ibu ini kan udah keluar. Salah apa-apa ibu, dia nggak salah. Dia ini cuma korban. Dia ini cuma korban. Ibu dia, astagfirullahaladzim. Ibu dia ini cuma korban, dia nggak tahu apa-apa. Ibu istighfar. Ibu istighfar. Ibu istighfar. Ibu istighfar. Astagfirullahaladzim. Istighfar Bu. Ibu istighfar. Ibu istighfar. Ibu dia ibu cukup. Ibu istighfar. Ibu istighfar. Iya. Ibu, dia cuma minta penjelasan sama suaminya. Tolong kasih tahu Ibu, tolong kasih tahu di mana suaminya, tolong kasih tahu. Ibu bilang rumah barunya di mana? Rumah barunya di mana, Ibu? Lebaran, sama istri barunya. Ya, pergi sana. Gue mau tahu. Ibu dia nggak tahu apa-apa, dia ini cuma korban, sama seperti Ibu, dia korban. Dia dibohongin Ibu, saya tahu sendiri dia dibohongin, kasihan Ibu. Kesel bersih. Udah, nggak usah diurusin. Udah hopeless di sini klien kita. Sepanjang perjalanan dia cuma bisa nangis. Dia cuma shock di situ, saya berkaca-kaca. Saya udah bilang buat apa cari lagi, yang ada akan sakit hati malah. Tapi saya nggak puas kalau belum ketemu suami saya. Saya pengen ketemu sama dia. Dia harus tanggung jawab. Karena di mana-mana istrinya saya yang salah. Saya udah ngerebut suami orang. Ya karena itu, karena saya nggak tahu menau. Saya pengen ngelurusin semuanya. Saya kasihan sama gue. Tapi saya harus ketemu. Saya nggak mau kalau terus-terusan kayak gini saya yang disalahin, saya yang dipojokin.
Pasti bakalan sakit hati lagi. Pasti lebih dari ini, Pak. Enggak, pokoknya saya harus ketemu, Kak. Gimana pun caranya saya harus ketemu sama suami saya. Dimanapun dia, pokoknya harus cari sampai ketemu. Ya udah. Hari itu juga kita meluncur ke daerah Tempur. Tim coba ngecek ke sana, tim coba tanya alamatnya, dan akhirnya sampailah sebuah rumah di situ. Pak, ini namanya apa ini Pak? Barat, nomor jadi kita. Ini nomor... Coba Pak, mau jadi Pak. Itu mobil suami kamu kan, Pak? Itu Mas Agus. Itu suami kamu ya? Itu Mas Agus. Sebentar. Mbak, jangan keluar. Mbak, tunggu dulu. Tunggu dulu, kita nanya dia sama siapa. Kan kita nggak tahu dia sama siapa. Dia mau kemana? Coba lampu gelapin. Dia mau kemana? Sebentar dulu ya, kita lihat dia itu mau kemana dan dia sama siapa. Coba kita lihat dulu. Kan Pak pengen lihat buktinya semuanya. Dia mau pergi. Dia ikutin. Ayo dong Mas. Iya. Kita ikutin. Pak, ikutin Pak. Jangan sampai lampu terus Pak. Pak. Salib, Pak. Pak, salib, Pak. Oke, kita dong. Ayo dong, Pak. Cepat, Pak. Jangan sampai kehilangan lagi jejaknya dia, Pak. Pak, ya Pak. Nanti cari tempat kan. Pak, kalau ada kesempatan langsung potong aja Pak ya. Iya, Pak. Jangan sampai lepas, Pak. Kita harus salib terus. Ayo dong, Pak. Enggak, dia cuma turun sendiri. Pak, dong, Pak. Ikutin dong Pak. Cepetan Pak, jangan mana-mana dong Pak. Aduh. Kita cari momen yang tepat untuk mendekati mereka. Kita cari tahu dulu siapa saja yang ada di dalam mobil itu. Karena mobilnya gelap, kacanya juga hitam, kita kesusahan untuk mencari tahu siapa yang ada di dalam mobil itu. Nah begitu kita dapat tempat yang enak untuk membalap, disitulah kesempatan kita. Awas Pak, pelan-pelan Pak, awas Pak. Yuk, ikutin Pak, ikutin lagi. Dia kemana sih? Nggak tahu ini kita. Pokoknya nanti ada peluang langsung pepet aja Pak, Pak. Ayo, mobil. Mama udah masuk, Pak. Stop. Kiri. Maju Pak, ayo Pak. Kiri Pak. Udah. Kiri Pak, ayo. Kamu siapa? Kamu mau siapa? Ada apa? Kamu biar tarik. Bapak jelasin dong semuanya. Dia pulang kamu dengan saya, ternyata kamu punya lagi. Saya tidak punya urusan. Mama Mas Bro. Biar jelasin semuanya. Oke, buang aja. Diam. Ya. Kenapa kau begitu? Lu yang bukan gua. Apa kamu bilang? Makanya kamu tinggal sama siapa pun kamu gak pernah punya anak kan? Waduh, kan dengan mobil ya. Kalau bisa bapak berdiri, ya, kenapa? Pak, tapi tolong jelasin dong, Kak. Kenapa kamu bohongin aku? Boleh tidak? Lu tidak bisa ngasih gua anak. Keras semuanya, gua ada urusan sama orang, ya? Kamu nggak salah. Kalau kamu bukan aku ambil. Bukan aku. Udah, cukup. Gua ada urusan lagi. Gua cerah hari ini juga buat lu. Tahu lu. Kamu pikir aku juga mau sama kamu? Aku nggak mau sama kamu, nggak mau. Aku udah najis, udah buang. Ya udah. Aku nggak mau. Jangan pernah kamu urusan dengan gua lagi, ya? Jangan pernah urusan dengan gua lagi, ya?
Cepat. Nangis di situ Mbak Sari. Baru dia tahu yang sebenarnya siapa suaminya. Suami yang selama ini dia harapkan, suami yang selama ini dia tunggu kedatangannya di rumah, suami yang selama ini dia puji-puji, tapi ternyata bohong semuanya. Kau tak akan pernah rasa sakit hatiku saat ku tak